beberapa bulan ini memang kami lost kontak sama almarhum. Beliau ini adalah sahabat yang baik dan juga guru buat kami yang sering melihat penampilan dia almarhum kalau main gitar. Dan sepertinya menurut saya secara pribadi belum ada seniman yang bisa menandingi atau mengikuti permainan beliau. Itulah yang membuat saya terkesan dengan beliau sehingga saya sebut guru. Karena itu buat anak yang ditinggal dari laik saya ini, apapun ajaran baik yang telah dilakukan ke anak-anaknya, dilakukan kepada keluarga besar Nainggolan, tetaplah kita pegang teguh. Di sini rekan-rekan seprofesi dan juga alih-alih atau teman beliau, walaupun dengan singkat pemberitahuan dari mulut dan WA ini, inilah bentuk kami sangat turut berduka cita yang dalam. Karena itu saya memohon, kita berharap Ito dan keluarga semoga kuat dan tabah menerima kepergian laik saya ini, walaupun di saat dia masih sakit, di saat dia tertati-tati masih tetap melakukan upaya-upaya untuk menghidupi keluarga. Dan juga dia pernah bercerita, lebih baik saya tidak tidur daripada tidak main musik. Lebih baik saya tidak tidur kalau dia tidak main gitar. Itulah kenapa harus dipaksakan dia walaupun kondisi tertati-tati, walaupun dia sakit, tetap datang ke tempat pekerjaannya. Dan ada hubungan khusus. Tadi saya cerita sama Lai Amrin Syanturi Simatupang. Kalimat khusus yang disampaikan ke saya dulu sebagai teman dan sahabat, bahwa memang hidup ini penuh misteri, bahwa dalam hal apapun kita harus baik, dalam hal apapun. Karena itu buat anak yang ditinggal dan borunya, saya berharap dan kami berharap laik saya ini janganlah dilupakan ajarannya, lanjutkan dan teruskan. Kuat Ito ya, kuat semua bere-bere kami ya. Harus tekun seperti Bapak, walaupun dulu kondisi sakit, dia tetap berjuang. Karena itulah kata penghiburan dari saya secara pribadi maupun dari rekan-rekan maupun alih-alih. Boleh ya Mak Oras.